Baik, saya akan membacakan tentang jumlah penduduk di setiap kabupaten atau kota di Lampung berdasarkan dari 2013 hingga 2023. Yang pertama yaitu Lampung Barat. Rata-rata jumlah penduduk di Lampung Barat dari tahun 2013 hingga 2023 yaitu 298,595. Dia mengalami kenaikan moderat, dipengaruhi oleh sektor pariwisata dan pertanian. Lalu yang kedua yaitu ada Tangnamus. Rata-rata jumlah penduduknya yaitu 601,897. Tanggamus kenaikan secara bertahap didorong oleh pengembangan industri dan sektor perikanan. Lalu yang ketiga ada Lampung Selatan. Rata-rata jumlah penduduk yaitu 1,012,413. Lampung Selatan, kenaikan yang cukup signifikan karena akses strategis pelabuhan Bakauheni. Lalu yang keempat yaitu ada Lampung Timur. Rata-rata jumlah penduduk Lampung Timur yaitu 968,907. Kenaikan perlahan didukung sektor agrikultur yang kuat. Lalu yang kelima ada Lampung Tengah. Rata-rata jumlah penduduknya yaitu 849,040. Lampung Tengah mengalami kenaikan stabil dengan peran penting sektor perkebunan dan pendidikan. Lalu yang keenam ada Lampung Utara. Rata-rata jumlah penduduk Lampung Utara yaitu 355,465. Lampung Utara mengalami kenaikan meski terbatas karena kekurangan peluang dari kerja di sektor jasa dan industri. Lalu yang ketujuh ada Mesuji. Rata-rata jumlah penduduk Mesuji yaitu 133,617. Mesuji kenaikan terlihat meskipun sedikit terhambat oleh keterbatasan fasilitas kesehatan dan pendidikan. Lalu yang ke-8 ada Tulang Bawang. Rata-rata jumlah penduduk yaitu 257,749. Kenaikan stabil terutama karena perkebunan sawit. Lalu yang ke-9 yaitu Tulang Bawang Barat. Rata-rata jumlah penduduk yaitu 227,239. Tulang Bawang Barat mengalami kenaikan dengan laju lambat dipengaruhi oleh investasi pertanian dan transmigrasi. Lalu yang ke-10 ada Waikanan. Jumlah penduduknya yaitu 340,397. Tulang Bawang Barat mengalami kenaikan dengan laju lambat dipengaruhi oleh investasi pertanian dan transmigrasi. Lalu ada 11 pesisir barat. Jumlah rata-rata penduduk pesisir barat yaitu 130,081. Pesisir barat mengalami kenaikan kecil dengan potensi pariwisata pantai sebagai pendorong utama. Yang ke-12 ada Pasawaran. Jumlah penduduk rata-rata Pasawaran yaitu 373,788. Lalu yang ke-13 yaitu ada Pringsewu. Mengalami kenaikan stabil dengan sektor pendidikan dan UKM yang cukup berperan. Rata-rata jumlah penduduk Pringsewu yaitu 366,750. Lalu ke-14 ada Bandar Lampung. Mengalami kenaikan tinggi karena fasilitas kota yang lengkap meski ada sedikit pengguruan karena biaya hidup tinggi. Rata-rata jumlah penduduknya yaitu 1,216,353. Lalu yang terakhir 15 yaitu ada Metro. Kenaikan kecil karena daya tariknya sebagai kota pendidikan meskipun terbatasnya lapangan kerja, yaitu sebesar jumlah penduduknya 164,445. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung untuk 10 tahun terakhir. Jadi, pertumbuhan ekonomi untuk Provinsi Lampung pada 10 tahun terakhir ini cenderung naik turun atau tidak stabil karena
pada tahun 2013 itu rata-rata pertumbuhan ekonomi pada Provinsi Lampung per kabupaten atau kota itu berada pada angka 6, sekian. Dan terdapat penurunan yang drastis pada tahun 2020 dan 2021 karena pada tahun 2020 dan 2021 itu terjadi wabah COVID-19 yang dimana mengakibatkan pertumbuhan ekonomi tidak hanya di Provinsi Lampung, yaitu di seluruh dunia ini menurun. Pada tahun 2020 mencapai angka minus 1, sekian, dan 2021 rata-rata mencapai angka 2, sekian. Dan untuk di tahun 2023 itu rata-rata berada di angka 4, sekian. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai jumlah kemiskinan yang ada di Provinsi Lampung, yang mana di Provinsi Lampung ini terdiri dari 15 kabupaten ataupun kota. Secara umum, jumlah kemiskinan di Provinsi Lampung ini cenderung menurun dari tahun 2013 sampai 2023 menurut Badan Pusat Statistika. Artinya, semakin sedikit orang di Lampung ini yang mengalami kondisi sulit ataupun kekurangan. Yang pastinya ini adalah kabar baik karena menunjukkan adanya perbaikan dalam kesejahteraan masyarakat di Lampung. Kita bisa lihat contoh pada data, kita lihat di kabupaten atau kota di Lampung Barat, itu pada tahun 2013, jumlah kemiskinannya sekitar 13,96%. Dan pada tahun 2014 itu 13,70%. Tapi pada tahun 2015 itu mengalami kenaikan. Itu kenaikannya cuma bersifat sementara. Kita bisa lihat 2013 itu 13,96%. Tetapi pada saat 2023, 10 tahun kemudian, itu angka kemiskinan sudah cenderung turun dari 13,96% menjadi 11,17%. Begitupun juga di Kabupaten Tanggamus. Yang pertama 2013 itu sekitar 15,24%. Tapi setelah 10 tahun kemudiannya, pada tahun 2023 itu cenderung turun menjadi 10,52%. Kita bisa lihat dari kabupaten atau kota tersebut yang sudah saya jelaskan, dua kabupaten tersebut, itu bahwasanya di Provinsi Lampung mengalami jumlah kemiskinan yang cenderung menurun. Kenapa bisa begitu? Ya, ada beberapa hal yang membuat jumlah kemiskinan di Lampung ini berkurang, seperti adanya program pemerintah atau pemerintah pusat dan daerah di Lampung itu banyak menjalankan program seperti membantu masyarakat miskin, misalnya melalui bantuan makanan, uang ataupun pelatihan kerja, dan perekonomian Lampung juga semakin baik dikarenakan itu akan meningkatkan lebih banyak lapangan pekerjaan yang tersedia yang bisa membuat banyak orang bisa mendapatkan pekerjaan yang layak dan meningkatkan taraf hidupnya. Dan juga ada perbaikan infrastruktur seperti pembangunan jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya yang membuat akses masyarakat itu lebih mudah untuk mencapai kebutuhannya. Jadi, meskipun masih banyak hal yang harus diperbaiki, secara keseluruhan untuk upaya untuk mengurangi kemiskinan di Lampung itu sudah menunjukkan hal yang sangat positif. Kita harus mengetahui tentang kemiskinan. Kenapa? Karena memahami kemiskinan itu penting. Karena dengan begitu, kita bisa ikut peduli dengan sesama. Kita bisa memulai dari hal-hal kecil seperti menghargai makanan, menjaga lingkungan, ataupun ikut dalam kegiatan sosial. Jadi, dalam Provinsi Lampung ini, sekitar 15 kabupaten ataupun kota, jumlah kemiskinan dari tahun 2013 sampai 2023 itu cenderung menurun. Artinya ini hal yang sangat positif. Setelah penjelasan untuk data penduduk, pertumbuhan ekonomi, dan angka kemiskinan di Provinsi Lampung, selanjutnya saya akan memaparkan data dari negara Vatikan. Vatikan adalah negara terkecil di dunia yang terletak di dalam kota Roma, Italia. Meskipun tergolong dalam negara kecil, Vatikan memiliki pengaruh besar dalam dunia Katolik serta politik internasional. Dikarenakan negaranya yang kecil, penduduknya pun sedikit, berkisar antara 800 sampai 1000 jiwa. Angka ini jauh sangat kecil dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Dilansir dari populationtoday.com,
Pada kurun waktu 10 tahun terakhir, penduduk negara Vatikan terus menurun. Tahun 2014, jumlah penduduk negara Vatikan yaitu berkisar antara 587 jiwa dengan pertumbuhan persenan yaitu minus 1.718%. Hingga pada tahun 2023, jumlah penduduk negara Vatikan yaitu 500 jiwa dengan pertumbuhan persenannya yaitu minus 1.816%. Untuk lebih perinci, kita dapat melihat pertumbuhan penduduk dalam waktu 10 tahun terakhir di negara Vatikan melalui tabel yang telah disediakan. Untuk pertumbuhan ekonomi dan angka kemiskinan di Vatikan tidak dapat kami prediksi karena terkendala oleh website resmi yang dapat kami jadikan patokan untuk mendata dari negara Vatikan tersebut. Sekian dari video kelompok 1. Mohon maaf jika data yang kami tampilkan kurang akurat. Lebih dari itu kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.